Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Isu kematian anak berusia 6 tahun, Alvaro Kiano Nugroho, ramai dibahas dan kita akan memahami lebih dalam sebetulnya realita di baliknya, seperti apa penelusuran yang terjadi bersama narasumber Dialog Prime sore hari ini. Di studio sudah hadir bersama kami Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore, terima kasih diundang. Sama-sama, terima kasih sudah hadir di studio NTV Prime kali ini dan juga sudah bergabung bersama kami pemirsa nenek dari almarhum Alvaro, Ibu Sayem. Kita sapa, selamat sore Ibu Sayem. Sore Bu. Ibu, sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Alvaro, cucu kesayangan dari Ibu Sayem dan juga keluarga. Ibu, bisa Anda jelaskan saat ini apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian menunggu hasil DNA dan juga kapan ibunda dari Alvaro, Ibu Arum, akan segera tiba di Jakarta? Sore ini anak saya Arum udah nyampe Polda. Terus tadi bapaknya udah menyusul Bu, mungkin dari Polda ini langsung ke rumah sakit. Oke, Iya. Sudah tiba ya Bu? Pukul berapa tepatnya tiba di Polda? Tadi jam berapa ya? Sekitar setengah 4. Baik, diperiksanya di RS Polri atau di Polda Bu? Di rumah sakit Kramat Jati. Di RS Polri Kramat Jati ya, jadi sedang dilakukan proses dari pencocokan DNA untuk memastikan jasad yang ditemukan adalah Alvaro atau bukan. Ibu, sejauh ini kan ada 8 bulan lamanya ya Bu ya untuk proses pencarian dari Alvaro. Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian sejauh ini Bu dalam proses pencariannya? Ya, dari kepolisian nggak kurang-kurang selama ini membantu keluarga saya sampai pada hari kemarin Sabtu itu udah terungkap. Ya, sejak Maret hilang, kemudian informasi-informasi apa saja yang Ibu Sayem dan keluarga terima dari proses pencariannya ini? Ya, saya sendiri juga keluarga udah usaha mencari kemana-mana, namun tidak pernah ketemu. Baik, Ibu, ketika proses pencarian, tersangka yang merupakan ayah tiri dari Alvaro atau Alex ini juga ikut berperan dalam melakukan proses pencarian ya Bu, informasi yang kami dapatkan. Iya. Ya, malam itu juga tanggal 6 malam itu ditelepon sama kakeknya Alvaro. Terus Alex itu juga langsung datang nganterin ke Polsek, ke Polda, kakeknya Alvaro. Terus kemana-mana juga dia ikut nyari. Tersangka memberikan keterangannya apa Bu ketika saat hari Alvaro itu hilang? Dia juga ikut nempel-nempel foto sampai ke Bogor. Bu, Pak, saya udah nempel-nempel foto sampai ke Bogor, sampai sekarang saya capek katanya, langsung pulang. Kenapa sampai ke Bogor Ibu? Apakah ada kediaman keluarga dari tersangka di Bogor? Ada adiknya. Adiknya tinggal di Bogor. Apakah pihak keluarga menanyakan kenapa melakukan proses pencarian sampai ke Bogor? Tidak menanyakan. Baik. Ibu, informasi juga soal dugaan bunuh diri yang dilakukan tersangka Alex, apakah Ibu sudah mendengar? Sudah, kemarin sore udah diberitahu sama Bu Polsek bahwa mengatakan Alvaro udah ketemu tapi udah nggak ada. Terus tersangka pun juga udah ketemu tapi tersangka katanya bunuh diri gitu. Baik, itu sudah Ibu dengar langsung dari pihak kepolisian ya Bu ya. Boleh Ibu Sayem jelaskan mengenai keseharian dari tersangka Alex? Apakah keluarga menaruh kecurigaan begitu terhadap tersangka?
bahwa ternyata tersangkalah yang membunuh Alvaro? Tidak, soalnya Alek mantu saya itu kan di mata saya, di mata keluarga itu orangnya baik, jadi nggak ada mencurigakan sama sekali. Baiknya seperti apa, Bu, sehari-hari bersama Alvaro? Apakah terkesan memang senang menjajani Alvaro, membelikan sesuatu sampai Alvaro terkesan dan akhirnya begitu percaya dengan sosok Alex? Soalnya Alvaro itu kan kalau orangnya nggak dikenal banget tuh dia aja nggak pernah mau. Tapi kalau sama Alek ini kan udah terbiasa diajak kemana-mana. Jadi kadang kalau datang diajak ke Indomaret dikasih jajan, jadi udah terbiasa. Dan pendekatan itu tidak dilakukan sekali dua kali ya Bu, tetapi cukup sering. Misalnya berapa lama sekali Bu Alex mengunjungi Alvaro? Seminggu sekali. Oke, seminggu sekali kegiatan yang dilakukan seperti apa saja Bu? Misalnya main bersama atau bagaimana? Iya, sering ngajak beli mainan, kadang beli jajan. Ya pokoknya apa yang diminta Alvaro itu dibeliin. Baik, Ibu, tapi sebelumnya mohon maaf berkaitan dengan mungkin ya Bu, masalah yang dialami oleh anak Ibu, Arum dan juga tersangka Alex, itu apakah ada masalah sebelumnya berkaitan dengan faktor ekonomi atau hal yang lain? Soalnya Alek itu kan kata Arum cemburuan, jadi kalau nelpon nggak diangkat dikirain Arum sama laki sama laki gitu. Terus lama-lama Arum ngadu sama bapaknya, Oke. Pak saya mau pisah aja soalnya Alek cemburuan katanya gitu. Sempat terlontar kata-kata ingin pisah dari anak Ibu ya Bu kepada Alex ini? Iya, iya. Ya. Soalnya kemarin juga udah nanya bapaknya, katanya kalau Pak kalau ngurus perceraian gimana? Kata si Alek begitu nanya sama bapaknya. Baik, Alex sudah menanyakan hal itu kepada ayah dari Arum. Iya, Tapi apakah sempat melakukan penolakan, artinya tidak terima jika memang saudari Arum ingin menceraikan beliau? iya betul. Baik. Nah, Ibu sendiri apakah tahu pekerjaan atau keseharian dari Alex ini seperti apa ya? Alek itu jualan teh kayak bunitor gitu apa sih ya? Maksudnya nganter-nganter teh ke toko-toko teh sosro kalau nggak salah. Berdagang ya Bu ya kesehariannya ya? Membuka warung atau Iya. usaha seperti itu ya Bu? Iya, Baik, dan menikah dengan anak Ibu itu kalau tidak salah pada tahun 2023, betul? betul. Oke. Nah, Arum sendiri di Malaysia ini bekerja sebagai TKW ya, Bu? Iya. Ya, sebagai TKW lebih tepatnya bekerja di mana? Apakah Ibu mengetahui lebih detail dan profesi atau bidangnya? Tidak tahu saya, yang tahu bapaknya. Baik, jadi selama 2 tahun menikah ini ada beberapa konflik yang terjadi di antara mereka yang juga sampai sudah terucap kata pisah begitu. Tapi apakah Ibu sudah sempat mendengar Bu keterangan dari pihak kepolisian yang digali lebih lanjut sebelum Alex dinyatakan bunuh diri, Bu? Kemarin tuh sempet saya sekeluarga dibawa keluar sama kepolisian ditanya gimana itunya Alek. Terus keluarga udah menjawab. Terus pada malam itu kepolisian langsung ke rumah Alek. Ya. Terus langsung Alek itu diambil, langsung dibawa keluar katanya, kata bapaknya langsung dibawa keluar. Ya udah ditanya-tanya gitu. Ya, keterangan yang didapatkan apa Ibu? Apakah Ibu sudah mendapat informasi lebih lanjut berkaitan dengan motifnya? Motifnya sih katanya sih ya itu Arum sering ditelepon nggak diangkat begitu. Jadi yang buat sasaran anaknya, mungkin nyulik anaknya supaya Arum itu pulang pada waktu itu. Baik, tapi sejauh ini walaupun
saudari Arum berada di Malaysia, Alex ada di Jakarta, dan keluarganya ada di Jakarta, itu komunikasinya sejauh ini seperti apa, Bu, yang Ibu tahu? Ya saya nggak tahu, itu kan masalah keluarga ya, jauh, jadi saya nggak mengetahui itu. Arum tidak pernah bercerita kepada Ibu mengenai hal ini, mengenai rumah tangganya? Ya rumah tangganya yang penting Arum minta pisah aja, udah begitu. Oke. Dan keterangan dari adik tersangka yang sempat ditemui di Bogor juga belum ada informasi, Bu, sampai saat ini? Belum, katanya hari ini juga. Oke, baik. Jadi hari ini kita sama-sama akan menunggu ya hasil keterangan dari pihak kepolisian, apa yang digali dari saksi-saksi, dan juga hasil tes DNA karena saudari Arum sendiri dan juga ayahnya sudah di RS Polri Kramat Jati. Terima kasih Ibu Sayem telah memberikan keterangan kepada kami, tapi mohon ditunggu dulu Ibu Sayem, kita akan berbincang bersama dengan Pak Kriminolog Prof. Adrianus Meliala. Prof, kita sudah sama-sama mendengar keterangan dari pihak keluarga begitu mengenai penculikan dari Alvaro yang berujung pembunuhan. Ini 8 bulan lamanya, Prof. Kalau Anda lihat yang dilakukan oleh ayah tirinya sebagai tersangka, ini seperti apa? Kalau tidak, bagi saya setelah mendengar berita tadi pagi, itu saya melihatnya ini anti klimaks ya. Atau dalam bahasa sinetron ini plot twist ini. Karena pelaku bunuh diri. Iya, pertama saya tidak menyangka bahwa pelakunya orang dekat ya, sedekat itu gitu ya. Dan lalu kemudian 8 bulan tanpa ketahuan sama sekali. Itu bagi saya kok bisa gitu ya. Lalu kemudian berakhir dengan anak Alvaro meninggal, dan kemudian lalu si pelaku juga meninggal. Jadi ini apa ya? Satu hal yang pasti adalah apakah benar kita mempergunakan terminologi penculikan gitu ya. Jangan-jangan kita perlu tambahan terminologi baru ya, yakni ketika ada keluarga yang bermasalah dan kemudian lalu menjadikan anak sebagai korban ini. Kan begitu kan? Anak, apa bedanya antara anak yang mohon maaf itu dibiarkan terlantar, tidak diberi makan, atau anak yang diambil oleh orang tuanya, dalam hal ini saudara Alex almarhum, dengan tujuan menyakitkan istrinya. Jadi kan sama sebetulnya kan, dari sisi bahwa anak menjadi korban begitu. Dengan kata lain bukan soal penculikannya yang menjadi penting, tapi lebih kepada keluarga ini pecah begitu. Jadi apakah mungkin ya dari dugaan-dugaan yang ada sering terjadinya perselisihan, bisa saja mungkin dilakukan penculikan untuk melakukan ancaman, Prof? Begitu. Jadi anak sebetulnya diambil dari asuhan sang ibu oleh bapak yang masih sah loh ini, gitu ya. Jadi sekali lagi, apakah betul kita mempergunakan konsep penculikan, gitu ya? Ini yang mengambil kan bapaknya nih. Bapak tirinya. Bapak tirinya yang masih terikat dalam perkawinan. Nah, maka dan juga terbukti bahwa yang saudara almarhum itu tinggal bersama dengan ayahnya dalam waktu 8 bulan. Jadi kalau itu adalah penculikan yang real, ya penculikan yang sebagaimana layaknya undang-undang, maka sebetulnya ini, mohon maaf ini, dalam 15 hari lewat itu, apalagi anak-anak ya, dia tidak akan mampu bertahan dengan situasi bersama dengan orang yang tidak disukainya atau dengan orang yang stranger gitu ya. Maka pasti dia kemudian akan sakit, lalu lama-lama akan makin turun kemampuannya dan lewat gitu. Ini 8 bulan, artinya kan dia berada dengan orang yang dia percaya dan boleh dibilang orang yang care pada dia. Ada kemungkinan misalnya setelah 8 bulan almarhum anak ini kemudian lalu sakit ya, dan kemungkinan nggak direspon dengan pengobatan yang cukup, maka kemudian meninggal. Jadi bukan karena konteks penculikannya, tapi lebih kepada hal-hal yang lain. Tentu nanti faktanya akan kita lihat ya bagaimana ya. Karena tadi waktu 8 bulan itu waktu yang terlalu lama untuk seorang korban penculikan, kalau memang ini penculikan, begitu. Prof, tapi ada informasi juga yang menyebut dugaannya ini korban setelah diculik besoknya langsung dilakukan eksekusi pembunuhan, sehingga kemudian ketika 8 bulan ditemukan kerangka. Penelusuran Anda dari sudut pandang kriminolog ini seperti apa? Ya mungkin sekali, karena kita juga belum lihat ya keberadaan dari jasad atau sudah tinggal kerangka, dan kemudian lalu juga bisa dilihat kan usia kerangka itu. Dengan teknologi bisa diestimasi kapan matinya. Dengan kata lain kita bicara mengenai kering atau tidak keringnya atau masih basahnya kerangka, agar kemudian kita tahu kapan sebetulnya almarhum itu meninggal. Jadi kita masih open question lah. Tapi bagi saya adalah kalau dalam hal ini Alvaro berada pada orang tuanya ya, dan selama 8 bulan, artinya dia berada pada orang yang caring padanya gitu ya. Dan sekali lagi tadi meninggal karena sebab-sebab mungkin karena sakit begitu. Oke.
Prof, tapi dari sudut pandang kriminolog begitu ya, bagaimana sih indikator awal ketika proses penculikan ini kemudian berpotensi berubah menjadi tindak kriminal, pembunuhan misalnya? Wah ini pertanyaan berat nih, karena biasanya orang atau pelaku penculikan Ya. itu justru menginginkan korbannya itu atau sandranya atau korban penculikannya berada dalam situasi hidup. Karena di situ anunya, di situ at stake-nya, di situ harganya. Begitu sudah meninggal maka nggak ada lagi harganya kan gitu ya. Jadi dalam hal ini bisa dimengerti kalau kemudian dalam hal ini korban Alvaro dibiarkan atau tetap hidup dengan ayahnya. Karena itulah yang kemudian menjadikan si sang suami berharga di mata istrinya. Ya, kalau kita juga bicara mengenai bahwa sang suami minta harta dari istrinya, maka keberadaan anak yang hidup juga menjadi hal yang penting kan gitu ya. Jadi dengan kata lain kehidupan si anak itu menjadi segala-galanya. Okay. Nah, maka ketika meninggal, saya kok nggak yakin ya dengan teori tadi dibunuh segera gitu ya. Saya lebih yakin paling nggak untuk situasi di mana kita sama-sama belum tahu faktanya, yang bersangkutan mungkin meninggal karena sakit dan kemudian lalu entah kenapa lalu kemudian sang bapak memberitahukan kepada sang istri atau kepada keluarga perihal situasi yang dialami oleh anaknya. Nah, yang tapi juga menjadi tidak bisa dimengerti menurut saya mengapa kemudian sang pelaku Alex lalu membunuh diri di penjara, di tahanan polisi. Ini juga satu hal yang ini gimana memahaminya ya, gitu ya. Gitu. Tapi Prof, tadi keterangan dari keluarga ya, dari Nenek Alvaro sendiri mengatakan bahwa sebetulnya pelaku dan juga ibundanya Alvaro ini sering terjadi cekcok begitu ya dalam rumah tangga. Nah, ini bisa ditarik dugaannya Prof ya, mungkin motifnya bukan dari ekonomi tapi dari mungkin kecemburuan lah atau hal-hal lain yang mungkin bisa digali lebih jauh seharusnya ya. Satu hal juga jangan lupa bahwa ada yang namanya affectionate father ya, bapak yang affectionate pada anak gitu. Maka ini kita sekali lagi berduga-duga ya, mohon maaf nanti kepada Bu Sayem dan keluarga. Ada saja kemungkinan bahwa sang bapak berpikir kalau anak ini berada dalam lindungan ibunya, justru dia merasa nggak aman, maka lebih aman bersama-sama dengan dia. Kalau diminta secara baik-baik nggak mungkin, dia juga mungkin sudah nggak mau bertinggal dengan istrinya, maka dia bawa saja anaknya. Ya, dan sekali lagi karena dia adalah bapaknya, maka tentu dia punya alibi ya, punya banyak sekali cara untuk membuat sang anak betah di rumahnya entah di mana gitu ya. Dan lalu dengan begitu dia menghapus kecurigaan terhadap dia, makanya lalu kemudian bisa berkembang sejauh ini sampai 8 bulan. Nah, maka menjadi menarik juga untuk kita ketahui kenapa sampai 8 bulan. Sekali lagi, apakah memang karena Alvaro meninggal duluan, maka lalu kemudian diberitahukan, atau karena sang istri bilang apa gitu ya, sehingga kemudian lalu sang suami berkomunikasi kembali gitu ya. Tapi entah kenapa kemudian sang Alvaro ini lalu meninggal. Ini juga satu hal yang saya kira waktulah yang akan memperlihatkan apa yang terjadi. Iya, bahkan sosok tersangka ini berperan seolah-olah ikut mencari, kemudian juga pihak kepolisian sampai ke Bogor begitu. Itu gimana Prof kalau menelaah dari perilaku yang ditunjukkan oleh tersangka ini? Ya amat mungkin karena dia sudah punya kemauan untuk menguasai menguasai anaknya sendiri. Tidak mau lagi diasuh oleh istrinya, dan dia pun juga tidak mau rujuk pada istrinya. Maka ya supaya menghindarkan kecurigaan keluarga dan polisi padanya, maka lalu dia berpura-pura. Sampai situ saya masih logis lah, ya, sampai masih logis bahwa pada saat keluarga pecah itu, tentu ya sang suami atau sang istri ingin menguasai apa yang dianggapnya sebagai yang berharga kan. Amat mungkin misalnya ketika ada harta nggak perlu lah, yang penting anak gitu. Nah, mungkin bagi sang suami berpikir anaklah yang paling penting untuk dia kuasainya, begitu. Dari kasus yang pernah terjadi, kasus kejahatan anak yang dilakukan oleh orang dekat, Prof. Ini apa yang bisa menjadi kewaspadaan kita bersama? Saya kira jangan menggeneralisir ya, karena di Indonesia ini kan keluarga besar itu kan karunia ya, di mana kita sebagai orang tua bisa bergantung pada kakak, adik, paman, orang nenek, kakek gitu ya. Maka janganlah hanya karena kasus satu ini lalu menjadi satu generalisasi bahwa kita harus berhati-hati terhadap keluarga besar. Nah, itu kan satu risiko yang kita akan tanggung itu menjadi begitu besar kalau kita lalu mengeneralisir hal itu, begitu. Oke. Cara pelaku menjalankan aksinya, Prof, ya, terlihat terencanakah atau justru kalau dari pandangan kriminolog ini bagaimana melihat mungkin pendekatan-pendekatan yang dilakukan sehingga anak percaya, dan kemudian ketika pembunuhan itu pun pelaku menyuruh adik kandungnya yang ada di Bogor untuk menaruh jenazahnya di batang pohon, menaruh jasadnya di batang pohon. Artinya dia tidak berani melakukan itu sendiri. Kalau Anda lihat dari pandangan kriminolog seperti apa?
Ya karena dalam hal ini Alvaro adalah anaknya, maka tentu ya menjadi tidak curiga sama sekali kan sang anak kepada bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam rangka selama ini, maka saya duga Alvaro diperlakukan dengan baik oleh bapaknya. Ya sekali lagi karena bapaknya ya gitu ya. Maka pun hidupnya nggak senang toh dengan bapak begitu ya. Dan mungkin juga Alvaro, dalam hal ini mungkin nanti ibu saya bisa mengkonfirmasi, mungkin juga Alvaro tidak terlalu dekat dengan ibunya sehingga pun tidak tidak bertemu dengan sang ibu juga. Bagi anak-anak nggak apa-apa, yang penting bapak selalu dekat dengan dia, diberi permen dan seterusnya. Dan ketika tadi dikatakan bahwa sang bapak itu menyuruh adiknya untuk mengebumikan, itu kan juga bisa dimengerti. Saya sebagai orang yang sayang sama anak saya, lalu saya nggak tega kan gitu. Jadi bisa juga dimengerti kalau itu kemudian dilakukan oleh si Alex kepada anaknya begitu. Baik, Prof, mungkin ada yang ingin digali lebih jauh, Prof. Ini ada pihak keluarga di sini yang mungkin ingin ditanyakan kepada nenek dari Alvaro atau saya saja yang menanyakan. Ya baik, Bu Sayam masih tergabung ya bersama kami. Ibu Sayam, jadi selama 8 bulan itu ada komunikasi yang terjalin bersama dengan Alex dan keterangan yang disampaikan oleh Alex terhadap keluarga itu seperti apa, Bu? Ya pokoknya dia kalau tiap minggu itu libur dia pasti ke rumah, terus nyari Alvaro pasti. Pak, saya mau nempelin foto-foto Alvaro di daerah Bogor sana, Pak. Kali aja nanti orang pada kenal begitu. Jadi tidak putus komunikasi ya dengan tersangka ya? Iya, tidak. Oke, baik. Nah, Prof, kalau melihat lagi gitu, apa yang dilakukan tersangka dengan berusaha untuk tidak putus komunikasi dengan pihak keluarga ya. Walaupun kita tahu ini sebenarnya Alvaro ini apakah sudah meninggal duluan atau memang masih hidup gitu dengan selama 8 bulan ini gitu. Kalau Anda menilainya jadi ini memang itu dilakukan secara terencana mungkinkah? Ini masih 50-50 dalam arti bahwa ada kemungkinan Alvaro memang sudah meninggal dan si bapak berpura-pura ya atau tetap menjaga hubungan baik dengan si keluarga besar agar tidak ditaruh curiga gitu ya. Atau yang kedua, karena tadi pun ketika Alvaro masih hidup juga tidak ada salahnya bagi dia terus membina hubungan dengan keluarga kan. Jadi saya kira itu masih 50-50 tergantung nanti fakta yang mana yang benar begitu ya. Baik, Prof. Adrianus dan juga Ibu Sayam ditahan dulu, kita akan masih membahasnya seusai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Misteri hilangnya bocah berusia 6 tahun, Alvaro Kiano Nugroho, di kawasan Masjid Jami Al-Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terungkap. Polisi menyatakan Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun polisi tak menjelaskan detail mengenai penemuan jasad bocah malang itu. Selain menemukan jasad Alvaro, Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam mengungkapkan 1 orang tersangka turut diamankan. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali mengungkapkan tersangka yang diamankan adalah ayah tiri korban. Dari informasi pihak keluarga, ayah tirinya bernama Alex Iskandar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nikolas Ari Lilipali mengatakan, untuk memastikan dan lebih meyakinkan jasad tersebut adalah Alvaro akan dilakukan tes DNA. Kakek Alvaro, Tugimin, mengungkapkan bahwa ayah tiri Alvaro yang bernama Alex Iskandar diduga menjadi pelaku dalam hilangnya cucu mereka. Bahkan Tugimin menyebut ayah tiri Alvaro dikabarkan meninggal dunia diduga bunuh diri saat berada di Polres Jakarta Selatan. Tugimin mengaku kaget karena selama ini Alex dikenal baik dan memperlihatkan sikap sopan di hadapan keluarga. Sedangkan ibu Alvaro dikabarkan sedang berada di Medan. Ibu Alvaro berencana ke Jakarta namun masih mengalami kendala tiket penerbangan. Tim Jurnalis NTV melaporkan. Kembali lagi bersama kami di NTV Prime dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai meninggalnya Alvaro dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan, dan masih bergabung bersama kami Ibu Sayam selaku nenek dari Alvaro. Ibu, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas ditemukan meninggalnya Alvaro dalam kondisi tubuh yang tinggal kerangka dan saat ini masih menunggu proses pencocokan DNA oleh ibunda
Alvaro yaitu Ibu Arum. Ibu, boleh Ibu jelaskan Bu, ceritakan kepada kami seperti apa sosok Alvaro selama ini Bu, yang Ibu kenal. Ya kalau cucu saya itu Bu orangnya emang pinter, cerdas, sekolah juga baru TKA udah bisa nulis, udah bisa baca dikit-dikit, terus cerdas anaknya. Komunikasi dengan Ibu Arum juga lancar ya, walaupun Ibu Arum berada di Malaysia, Bu Sayem. Lancar. Alvaro lebih dekat. Kadang Arumnya juga. Ya. Iya. Silakan Ibu. Kadang Arum juga di Medan itu tiap hari juga nelpon sama saya, Mak gimana ituan kesehatan Alvaro, apa Alvaro gimana, apa sekolah apa enggak. Kata saya sekolah, udah sakit enggak Mak? Enggak, anaknya sehat, saya bilang begitu tiap hari itu. Alvaro sangat dekat dengan Ibu Sayem dan juga Pak Tugimin selaku kakek dan neneknya. Dekat sama kakeknya. Tapi memang tinggal bersama ya Bu ya, bersama kakek dan neneknya ya di Pesanggerahan. Iya, Alvaro itu dari umur 2 tahun udah saya asuh sama bapaknya, biarpun ada mamanya juga tetap aja mamanya nggak maunya sama saya sama kakeknya. Baik, Ibu Sayem, terima kasih. Boleh, silakan Prof. Adrianus ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu. Bu, saya mau nanya Bu, selama 8 bulan Alvaro tidak ada di rumah, itu ibunya itu ada di mana Bu ya? Ibu, maksudnya ibu siapa namanya? Ibu kandung, masih Ibu ada. Arum ya? Iya. Di Medan. Di Medan atau di Malaysia, maaf Ibu? Bekerja sebagai TKW? Di Medan. Di Medan ya Bu ya? Jadi Iya. dengan kata lain anak ibu itu tidak bersama-sama ibu mencari Alvaro ya? Siapa Arumnya? Iya. Iya. Ini kan belum pulang maksudnya. Baru tadi pagi jam 4 udah terbang. Baik, maksudnya Prof. Adrianus di sini selama 8 bulan hilang, Arum tidak berusaha untuk pulang dan ikut bersama-sama melakukan proses pencarian, Ibu? Pulang pada waktu itu anaknya baru sebulan kalau nggak salah itu waktu di Kamboja dia pulang. Begitu dia pulang kan belum habis kontraknya kan harus didenda 120 katanya didendanya karena kontraknya belum habis. Terus pada waktu itu boleh nego akhirnya kena berapa saya juga nggak tahu. Pulang sampai di rumah 2 bulan, dia di rumah 2 bulan karena dia nggak betah kalau nganggur. Baru ini dikontrak lagi di Medan katanya cuma 3 bulan, baru 2 bulan. Jadi sebulan lagi aturan pulang, belum pada waktunya ini udah pulang. Terus kena denda lagi katanya. Iya, kena kerja di luar Jakarta sih ya. Sempat pulang tapi karena mungkin regulasi dan aturan yang berlaku akhirnya kembali lagi ke tempat Ibu Arum bekerja di luar negeri. Baik, terima kasih Ibu Sayem sudah bergabung bersama kami di NTV Prime kali ini. Semoga segera mendapatkan titik terang ya Bu ya atas hasil tes DNA yang dilakukan oleh pihak kepolisian hari ini. Tetap tegar Ibu Sayem. Terima kasih banyak Bu. Salam dari kami untuk keluarga. Iya. Iya, makasih. Baik, Prof. Jadi kalau kita tadi gali dari apa yang diceritakan dari pihak keluarga begitu ya, ini kemungkinan motif-motif apa saja sih Prof yang bisa digali dari pelaku penculikan yang berujung pembunuhan ini? Yang pertama kelihatannya bukan ekonomi ya. Jadi tidak terlontar sama sekali dari Bu Sayem. Ya. Misalnya selama 8 bulan ini menantunya itu meminta uang, ya kan? Memang tidak dijelaskan juga mengenai apa pekerjaannya, namun kesan saya adalah bahwa hubungannya minimal. Dalam hal ini Alex punya kehidupan sendiri, tidak meminta kepada keluarga besar mertuanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, benar bahwa ada bentrok dengan istrinya, tapi tidak menghilangkan, kalau kesan saya itu dari perkataan Ibu Sayem, tidak menghilangkan kesan
Alex sayang dengan anak dirinya, gitu kan. Jadi dengan kata lain, ada dua kemungkinan tuh. Pertama memang dia mengambil Alvaro untuk supaya di bawah pengasuhannya, berharap bahwa nanti kemudian pada saat diselesaikan secara hukum, maka kemudian semakin jelas bahwa hak asuh ada pada sang suami, begitu ya. Atau yang kedua menjadi suatu penekan ya bagi istri untuk segera melakukan perceraian. Jadi dengan kata lain, oke lah, itu nanti anak akan dikembalikan kepada istri, tapi untuk pertama-tama di tangan dia dulu. Nah, tapi mungkin dalam perjalanan karena terlalu lama juga ya, sang anak lalu kemudian sakit, meninggal, dan semua skenario bubar. Makanya kemudian lalu si Alex memberitahukan kepada keluarga, meminta bantuan kepada adiknya untuk mengebumikan anaknya. Nah, yang saya tidak mengetahui adalah kenapa kemudian dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Mungkin sekali karena dia berpikir sudah nothing tulus. Istri nggak ada, anak nggak ada, ya. Maka untuk apa lagi saya hidup? Mungkin begitu ya. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Begitu. Padahal sebetulnya jika masih hidup gitu, itu akan banyak sekali yang bisa digali, dan juga dari hasil keterangan saksi-saksi, dan mungkin dari sudut pandang psikologisnya juga ya, Prof. Begitu. Sebab kalau selama ini kan kita belum tahu ya, apakah kita lalu, mohon maaf, itu mau membelain korban, mau membelain pelaku, atau membelain siapa nih, karena tadi kondisinya masih semua serba tidak jelas. Demikian. Hal ini juga yang membuat pihak kepolisian selama 8 bulan ini dalam proses investigatifnya sulit untuk menemukan keberadaan dari korban. Juga karena salah satunya CCTV yang dikatakan tidak selalu berputar setiap hari begitu. Jadi ada waktunya CCTV di lingkungan rumahnya, di masjid itu kan nyala mati gitu ya, Prof. Ya. Ini yang membuat juga prosesnya itu menjadi sulit. Ya, satu hal lagi, karena yang melakukan penyesatan adalah bapak tirinya kan. Jadi jauh lebih mudah untuk melakukan penyesatan itu. Alhasil kemudian semua terlihat wajar. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan kasus penculikan anak yang beneran ini, yang betul-betul sesuai dengan harapan kita terhadap anak Bilqis ya di Makassar, itu kan kelihatan ya, pelakunya, lalu kemudian pergerakannya, dan bagaimana polisi mengejar. Nah, itu juga sebetulnya kita harapkan sebagai pengamat ini, tapi ternyata berbeda. Begitu. Ya, tapi dari kasus-kasus yang terjadi gitu ya, kayak kasus penculikan berujung pembunuhan gitu, biasanya seperti apa sih alurnya, Prof? Kalau bisa Prof jelaskan? Tadi saya katakan bahwa sebetulnya yang berharga adalah kehidupan daripada si terculik ini sebetulnya. Maka kalaupun misalnya penculikan tersebut, apalagi kalau penculikan tersebut for ransom ya, untuk tebusan, pasti dijaga banget tuh si korban ini untuk tetap hidup. Kalaupun tidak untuk pertama-tama untuk ransom, maka sebetulnya titik kritikalnya pada 15 hari. Begitu 15 hari masih ada indikasi ya, masih ada suara masih ada informasi bahwa terculik ini kemudian masih hidup, biasanya akan lanjut tuh, gitu ya. Tapi critical point-nya pada 15 hari, hidup atau mati, begitu. Tapi kalau kasus seperti ini yang terjadi dari orang dekat, Prof, itu juga pernah terjadi di beberapa kasus sebelumnya? Terus terang saya belum mengamati ya. Namun yang jelas tadi kembali pada statement saya yang pertama, apakah kita cocok ya menggunakan konsep penculikan gitu ya? Kenapa? Pelakunya adalah orang dekat. Keluarga, dan yang diculik adalah anak sendiri, betapapun anak tiri ya. Tapi karena masih terikat perkawinan kan, jadi masih ada dalam satu hukum yang khusus ya, hukum perkawinan. Tidak bisa kita dengan serta-merta menggunakan undang-undang pidana terhadap satu entitas keluarga yang masih dikuasai dengan hukum perkawinan, begitu. Baik, terakhir yang Prof ingin sampaikan dari kasus ini begitu ya, menjadi sorotan kita bersama begitu, yang mungkin bisa disampaikan juga melalui kewaspadaan masyarakat. Bisakah dari kasus ini kita kemudian mengeneralisir? Saya berpendapat tidak. Ini kasus yang ekstrim ini. Ya. Mungkin poinnya adalah bahwa kalau keluarga sudah bermasalah, suami istri cekcok, maka lalu kemudian spillover-nya atau efeknya bisa kemana-mana. Termasuk juga pada konteks anak, begitu. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Nantinya kita akan tunggu bersama ya keterangan lebih lanjut, terupdate dari informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Prof. Adrianus. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali hadir untuk Anda. Selesai jeda pariwara berikut ini.